Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Pada video kali ini saya akan membahas 4 poin penting, yaitu yang pertama, pengertian sistem upah, yang kedua, macam-macam sistem upah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi besar kecil sistem upah, dan yang keempat yaitu pengertian UMK, UMP, UMR, dan KHL. Pengertian sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Sedangkan upah menurut undang-undang adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam sistem upah. Macam sistem upah dalam ilmu ekonomi terdiri dari 10, yaitu yang pertama, sistem upah menurut waktu, yang kedua, sistem upah menurut kesatuan hasil, yang ketiga, sistem upah borongan, yang keempat, sistem upah premi, yang kelima, sistem upah indeks, yang keenam, sistem upah skala, yang ketujuh, sistem bonus, dan yang kedelapan, sistem mitra usaha, yang kesembilan yaitu sistem upah menurut banyaknya produksi atau produktivitas. Sedangkan yang terakhir adalah sistem upah menurut prestasi. Sistem upah menurut waktu, yakni besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, yaitu upah yang diberikan per jam, upah yang diberikan per hari, atau upah yang diberikan per minggu, dan upah yang diberikan per bulan. Dalam sistem upah menurut waktu, pembayaran upah dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, perhitungan upah ini juga tidak menyulitkan. Namun sayangnya sistem upah menurut waktu ini bila dilaksanakan secara murni, maka tidak akan ada perbedaan antara karyawan yang rajin dengan karyawan yang tidak rajin, sehingga karyawan yang tidak memiliki dorongan untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya, sistem upah menurut kesatuan hasil, yakni dalam sistem upah menurut kesatuan hasil ini pada umumnya digunakan pada perusahaan industri. Untuk jumlah upah yang akan diterima oleh karyawan bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Selanjutnya, sistem upah borongan, yakni dalam sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Selanjutnya, sistem upah premi. Sistem upah premi, dalam sistem upah ini disediakan upah tambahan atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik. Selanjutnya, sistem upah indeks. Sistem upah indeks merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Hal tersebut berarti naik turunnya indeks biaya hidup akan turut dalam menentukan besarnya upah yang diterima oleh pekerja. Selanjutnya, sistem upah skala. Sistem upah skala merupakan upah yang dibayar berdasarkan skala penjualan. Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara jumlah penjualan dengan upah yang dibayarkan. Jumlah penjualan meningkat, maka upah yang dibayarkan akan meningkat. Dan apabila penjualan turun, maka upah yang dibayarkan juga akan menurun. Selanjutnya yaitu sistem bonus. Sistem bonus merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kelemahan dalam cara pembayaran upah. Bonus merupakan pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang bertujuan untuk merangsang atau memberi insentif supaya karyawan dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, sistem mitra usaha. Dalam pembayaran upah dalam sistem mitra usaha ini, sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Saham tersebut tidak diberikan
pada pekerja secara perorangan, melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, sistem upah menurut banyaknya produksi atau produktivitas. Artinya, dalam hal ini, sistem upah yang diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem upah menurut prestasi. Dalam sistem ini merupakan upah yang diberikan sesuai dengan prestasi atau jumlah barang yang bisa dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi besar kecil sistem upah. Yang pertama yaitu jabatan. Artinya, pekerjaan atau profesi yang mengemban tanggung jawab yang besar tentu akan menerima lebih banyak upah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang tidak dibebani dengan tanggung jawab yang besar. Selain itu, kemampuan dan jam kerja yang tinggi juga bisa menjadi penentu besaran gaji karyawan yang bekerja di perusahaan. Seperti halnya seorang manajer dan seorang cleaning service, tentu gaji seorang manajer akan lebih besar bila dibandingkan dengan gaji seorang cleaning service. Faktor selanjutnya yaitu lama bekerja atau loyalitas. Artinya, semakin berpengalaman seorang karyawan, maka hal tersebut akan mempengaruhi semakin tinggi juga nilainya. Faktor selanjutnya yaitu keahlian dan kemampuan. Seorang karyawan yang memiliki ilmu dan keahlian yang sesuai dengan jabatan akan mampu menyelesaikan target yang ditentukan, keterampilan yang baik serta sikap kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka perusahaan harus memberikan upah yang lebih besar karena kemampuannya tersebut. Selanjutnya, latar belakang pendidikan. Hal ini juga yang membuat riwayat latar belakang pendidikan menjadi tolak ukur dan syarat untuk dapat memegang jabatan yang lebih tinggi. Seorang pegawai atau karyawan yang memiliki pendidikan yang baik tentu dapat bekerja dan lebih profesional. Selanjutnya, topik pembahasan yang terakhir yaitu pengertian UMK, UMP, UMR, dan KHL. UMR banyak menjadi acuan dalam penetapan nominal gaji sehingga istilah ini banyak dikenal di masyarakat. Namun, dengan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan yang baru, istilah ini sudah tidak digunakan lagi dan digantikan oleh UMP dan UMK. Selanjutnya, UMP adalah upah minimum provinsi yang menggantikan UMR. Cakupan wilayahnya adalah seluruh wilayah dalam satu provinsi baik kota maupun kabupaten. UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten tertentu. Penetapannya dipengaruhi oleh otonomi daerah dan UMP di mana kota atau kabupaten tersebut berada. KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup secara layak fisik dalam 1 bulan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.